Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Michan. Hari ini aku mau ajakin kalian masak-masak lagi. Tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya dan tekan tombol loncengnya. Di video kali ini aku mau bikin lemper singkong isi serundeng. Kalau kalian mau tahu gimana cara aku buatnya dan bahannya apa saja, simak videonya sampai selesai. Bahan yang kita gunakan ada 500 gram singkong parut. Kalau aku peres ya karena airnya cuma sedikit. Tapi kalau singkong kalian mengandung banyak air, silakan diperas dulu ya. Kemudian aku menggunakan 1 sendok teh bawang putih bubuk, lalu 1/4 sendok teh penyedap rasa dan setengah sendok teh garam. Untuk bahan serundengnya aku menggunakan 1 butir kelapa setengah tua yang kita ambil putihnya aja. Untuk bumbu halusnya aku menggunakan 4 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah, 5 cabai merah dan 5 cabai rawit, sedikit lengkuas, 2 lembar daun salam dan 2 lembar daun jeruk, kemudian 1 batang serai. Setengah sendok makan penyedap rasa, setengah sendok makan kunyit bubuk, dan 1 sendok makan ketumbar bubuk. 2 sendok makan gula pasir, 75 gram gula aren. Kemudian kita menggunakan setengah sendok makan garam. Selanjutnya kita haluskan bumbunya, siapkan gelas blender lalu masukkan semua bahan-bahannya. Untuk lengkuas dan serainya kita iris tipis-tipis ya agar nanti mudah halus. Untuk menghaluskannya kita nggak menggunakan air, kita menggunakan minyak kira-kira 3 sendok makan. Kemudian kita tutup blendernya dan kita haluskan. Nah ini bumbunya sudah selesai kita haluskan, sekarang kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita siapkan dulu bahan pelengkapnya, ini daun jeruknya aku iris tipis-tipis. Kemudian gula arennya juga kita sisir seperti ini ya agar nanti mudah larut. Setelah selesai, sekarang kita siapkan teflon lalu kita masukkan bumbu halusnya. Kemudian kita tumis menggunakan api sedang, nggak perlu ditambah minyak lagi ya karena tadi pas menghaluskan sudah kita kasih minyak. Setelah itu masukkan kunyit penyedap rasa dan ketumbar, lalu gula aren, daun salam dan daun jeruk. Masukkan juga gula pasir, garam. Setelah itu kita tambahkan sedikit air ya. Lalu kita aduk semua bumbunya sampai mengental dan berubah warna seperti ini. Lalu kita masukkan kelapa parut, setelah itu kita aduk sampai rata. Jangan lupa kita aduk terus agar bagian bawahnya tidak gosong. Kemudian kalau sudah menyusut airnya, sudah kering seperti ini, berarti sudah matang, bisa kita matikan apinya. Kita tunggu sampai hangat, kemudian kita pindahkan ke wadah yang lain dan kita haluskan menggunakan batu gilingan seperti ini. Kalau sudah sedikit kita haluskan seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita siapkan adonan singkongnya, campurkan bumbu halus ke dalam singkong, kemudian kita aduk sampai merata. Setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan tepung tapioka, lalu kita aduk kembali. Nah setelah semua bahan tercampur merata seperti ini, sekarang kita siapkan loyang. Kita beri sedikit minyak lalu kita ratakan. Setelah itu kita masukkan setengah bagian dari adonan singkongnya. Setelah itu adonan singkong yang kita masukkan ke dalam loyang kita ratakan menggunakan spatula. Kalau sudah rata seperti ini, sebelumnya aku sudah memanaskan kukusan lalu kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah ini setelah 10 menit kita buka kukusannya lalu kita angkat ya.
Selagi hangat, kita sisir dulu bagian pinggirnya menggunakan spatula agar nanti mengeluarkannya mudah. Kemudian kita siapkan talenan, lalu kita keluarkan dari loyang. Hasilnya seperti ini setelah kita keluarkan dari loyang. Kemudian kita sisihkan dulu, lalu kita beri lagi minyak ke dalam loyang, lalu kita ratakan. Kemudian kita masukkan lagi sisa adonannya. Setelah itu kita ratakan menggunakan spatula. Sama seperti tadi, kalau sudah rata kita kukus selama 10 menit. Sambil menunggu sisa adonannya matang, sekarang kita pindahkan adonan yang sudah matang tadi ke atas piring. Bagian atasnya kita beri serundeng yang sudah kita masak sebelumnya, lalu kita ratakan dan sambil sedikit kita tekan-tekan ya agar padat. Nah, kalau serundengnya sudah matang seperti ini, sekarang kita tinggal menunggu sisa adonannya matang. Setelah itu kita letakkan di bagian atasnya. Nah, ini sisa adonan singkongnya sudah matang, kita keluarkan dari loyang ya. Sama seperti tadi, bagian pinggirnya kita sisir dulu agar lebih mudah mengeluarkannya. Kemudian siapkan talenan, lalu kita keluarkan dari loyang. Nah, setelah kita keluarkan dari loyang, sekarang kita letakkan di bagian atas serundengnya. Kemudian kita tekan-tekan. Kalau sudah selesai kita tekan-tekan seperti ini, sudah siap untuk kita potong. Sebelumnya aku oleskan dulu pisaunya menggunakan minyak sedikit. Kemudian kita potong dulu menjadi 2 bagian seperti ini. Kalau sudah, kita tekan-tekan lagi biar padat. Setelah itu aku iris kecil-kecil seperti ini. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Setelah kita potong kecil-kecil seperti ini, selanjutnya siap untuk kita bungkus. Siapkan daun pisang kira-kira lebarnya 20 cm. Kemudian kita ambil satu bagian, lalu kita letakkan di tengah. Kita lipat menyilang seperti ini sambil kita tekan. Lalu bagian kiri kanannya kita lipat ke atas seperti ini, lalu kita lipat lagi ke belakang. Kemudian kita sematkan menggunakan lidi. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya ya. Setelah kita sematkan menggunakan lidi, sekarang kita rapikan daun yang kelebihan menggunakan gunting ya, agar lebih rapi. Nah, ini sudah selesai kita bungkus, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita lakukan lagi sampai selesai ya. Ini dia hasil lemper singkongnya, sudah selesai kita bungkus semua. Sekarang kita susun di atas piring saji. Lemper singkongnya sudah jadi, hasilnya cantik banget kan, bungkusannya juga rapi. Rasanya enak, perpaduan antara singkong dan serundeng, gurih, asam, manis, dan pedas. Teksturnya lembut dan kenyal, pokoknya nggak kalah deh rasanya dengan lemper yang terbuat dari ketan. Silahkan dicobain ya resepnya, karena cara buatnya mudah, bahannya murah, dan dapatnya banyak loh. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan tungguin resep aku di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.